Oke, ini lagi proses nge-record. Nah, oke kalau gitu dari teman-teman semua aman nggak tadi tentang penjelasan penalaran deduktif, induktif, dan kuantitatif? Oke, kalau aman aku bakalan masuk ke materi ya, biar kita tidak lama-lama saja. Oke, 3, 2. Nah, jadi aku bakalan share screen bentar ini. Nah, jadi, oh, bentar. Oke. Jadi pertama kalian bakalan belajar tentang modus ponens. Nah, modus ponens itu jadi kalau misalnya kalian mau tahu di PU itu ada istilah-istilah PQ dan QR. Ini sebenarnya cuma perumpamaan sebuah kalimat aja. Nah, jadi misalnya nih ini nanti aku mau kasih tahu kalau misalnya rumus ini cuma hanya bisa mempermudah kalian dalam belajar. Sedangkan nanti kalau misalnya kalian UTBK, kalian nggak perlu harus berpatok sama rumus ini ya teman-teman. Kayak ini ada modus ponens yang pertama. Contohnya adalah jika P, ada Q, lalu ada P. Nah itu bacanya gini, jika P maka Q. Nah, jika P, kesimpulannya adalah Q. Mungkin kalau misalnya ditulis di kalimat tuh kayak gini ya. Contoh, jika misalnya ini kalimat pertama ya, hujan turun. Terus nanti Q-nya aku kebasahan. Nah, misalnya kita coba terapin ke si kalimatnya. Pertama P, hujan turun, maka aku kebasahan. Itu kalimat pertamanya ya. Premis pertamanya itu. Terus ada kalimat kedua. Kalimat keduanya bilang hujan turun, maka kesimpulannya aku kebasahan. Kayak gitu. Oke. Ini buat modus ponens yang pertama. Contohnya itu ada di sini guys. Ini ada banyak banget contohnya. Nih, aku coba kasih tahu ke kalian satu-satu ya. Ini, jika hujan turun, maka jalanan basah. Nah, hujannya turun, maka jalanan basah. Oh, oke, makasih ya. Maaf banget, tapi aku dari tadi nggak, Michael boleh tolong bilang kehapusan nggak? Soalnya aku dari tadi nggak nge-accept kalian. Ini kalian bisa langsung masuk aja gitu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini kalau misalnya kita taruh di jika P maka Q, berarti jika hujan turun itu adalah P. Aku kasih highlight deh biar gampang. Nah, jika hujan turun, maka jalanan basah. Jika hujan turunnya itu P, lalu jalanan basah itu Q. Nah, dia tanya nih, soalnya nanya gitu, kayak kalau misal hujannya turun, kalau misalnya P, berarti apa? Berarti ya udah, berarti dia Q, maka jalanan basah. Itu kalau misalnya untuk contoh modus ponens. Nah, lanjut ya soal kedua nih. Duh, nggak kelihatan ya jawabannya. Nih, coba jika seorang belajar sungguh-sungguh, maka ia akan lulus ujian. Cinta belajar sungguh-sungguh. Berarti jawabannya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Maka Sinta akan lulus ujian. Oke, benar sekali. Sinta akan lulus ujian. Wow, keren. Oke, lanjut lagi ya. Contoh soalnya kayak gini. Jika air dipanaskan 100 derajat, kok nggak lurus sih dia? Jika air dipanaskan 100 derajat, maka air mendidih. Air dipanaskan hingga 100 derajat. Jawabannya apa? Jawabannya apa?
Maka air mendidih. Maka air Tetap air mendidih. Mantap. Lanjut lagi. Maaf, boleh di mute nggak? Oke. Makasih ya, Arif. Ini, jika seseorang rajin menabung, maka ia akan punya banyak uang. Terus dia bilang nih, kalau misalnya Rudy rajin menabung, berarti jawabannya? Rudy punya banyak uang. Oke, semoga kita juga punya banyak uang ya guys. Amin. Oke, lanjut. Amin. Nah, sekarang jika listrik padam, maka lampu akan mati. Kalau listrik padam berarti Maka lampu mati. maka lampu akan mati. oke. Nah, ini sebenarnya ada 10 contoh, tapi karena teman-teman sini udah pada pinter-pinter semua ya, alhamdulillah. Kita Amin. lanjut dulu ke ini ada modus tollens. Nah, ini modus tollens itu jadi gini, kalau misalnya ini kan tadi kita belajar kalau misalnya jika P maka Q. Nah, kalau misalnya jika Q misalnya di sini gantinya Q ya. Misalnya di sini gantinya itu jika Q maka apakah langsung P? Itu jawabannya enggak ya guys. Jadi ini beneran berlaku jika P maka Q. Jadi pokoknya nih di sini kan namanya sebab nih. Ini namanya akibat. Jadi kalau misalnya ditanyanya akibat, itu nggak boleh ke sebab gitu. Karena sebab akibat itu dua hal yang berbeda. Karena harus ada sebab dulu baru ada akibatnya gitu kan. Lanjut ke modus tollens. Ini yang kedua. Nah, misalnya nih, kita pakai contoh kalimat yang sama kayak kalimat yang pertama aja ya. Mirip negasi atau penambahan kata tidak ya Kak Zos ini? Jujur, iya mirip. Oke, kita pakai yang kedua ya. Oh my God. Nah, ini. Jika hujan turun, yang kalimat pertamanya, misal nih, kalimat pertama, jika hujan turun, aku kebasahan. Nah, jadi di dalam, aku kasih tahu dulu ke kalian, di dalam UTBK atau dalam premis ini tuh ada yang namanya negasi. Ini namanya negasi. Negasi itu adalah kalimat yang bertentangan dengan kalimat aslinya. Kalau misalnya ini kalimat aslinya adalah aku kebasahan. Itu kan Q. Kalau misalnya negasi Q, berarti aku kekeringan. Kalau nggak aku kekeringan, berarti aku tidak kebasahan. Gitu ya. Kalau misalnya negasi. Nah, jadi kalau misalnya nih, ada juga soal yang nanya kayak jika P maka Q. Berarti jika hujan turun, aku kebasahan. Itu kalimat pertamanya. Terus ditanya, aku kekeringan. Berarti kesimpulannya adalah hujan tidak turun gitu. Karena ini dibalik lagi dia mintanya negasi gitu. Negasi dari P. Berarti negasi dari hujan turun. Sampai sini paham ya teman-teman? Paham nggak? Oke, mantap. Mantap sekali teman-teman. Nah, kayak coba ya aku kasih contoh dari ini. Nih, kan jika tanaman disiram setiap hari, maka tanaman tumbuh subur. Nah, terus dia tanya, tanamannya nggak tumbuh subur. Berarti tanamannya ya nggak disiram setiap hari, kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya ditanya, tanaman tidak disiram setiap hari, kalian bisa jawab, maka tanaman tidak tumbuh subur atau enggak? Nah, jawabannya nggak boleh ya teman-teman, karena itu dua premis yang berbeda. Jadi kalimat tidak itu hanya berlaku kalau misalnya yang ditanya tidaknya adalah akibatnya. Jadi ini kalau misalnya nggak paham. Kayak tadi ya, contoh soalnya nih, jika hujan turun, aku kebasahan. Nah,
aku tidak kebasahan. Jawabannya kan, maka hujan tidak turun gitu. Tapi kalau misalnya ditanya hujan tidak turun. Nah, itu kalian nggak boleh jawab, aku tidak kebasahan. Nah, kalian tuh nggak boleh jawab ini, karena ini nggak sesuai dengan premis yang ada, oke? Lihat nih, kalau misalnya kayak gini kan berarti premisnya itu negasi Q, terus negasi, maaf. Premisnya kan negasi P, terus negasi Q. Ini kan nggak boleh gitu. Jadi jangan pernah pakai kalau misalnya negasinya sebab, maka negasi akibat itu nggak boleh. Yang boleh harus negasi akibat, maka akan jadi negasi sebab. Gitu ya. Oke teman-teman. Nah, ini. Oke, sekarang aku mau masuk ke contoh soal yang modus toleransi dulu ya. Nih, kita coba nih. Jika hujan turun, bentar. Jika hujan turun, maka jalanan basah. Nah, jalanannya nggak basah nih. Maka Hujan tidak turun. oke, mantap sekali Arif. Ini udah jawabannya. Lanjut lagi. Jika seseorang belajar sungguh-sungguh, maka ia akan lulus ujian. Nah, ia nggak lulus ujian, maka Dia tidak belajar sungguh-sungguh. oke, berarti ini nggak boleh ditiru ya teman-teman. Oke, lanjut dulu kita sampai 5 soal lagi. Karena ini soalnya tadi udah yang ini ya, pakai yang mana aja dulu. Nah, nih, jika mobil kehabisan bensin, maka mobil tidak akan berjalan. Nah, mobilnya ternyata tetap bisa berjalan. Berarti Mobil tidak oke, mantap. Nah, terus aku mau kasih tahu ke kalian, kalau misalnya nih, kayak tadi kan aku bilang nih, oke pakai contoh soal yang ini aja. Misal kita pakai contoh soal nomor 7 ya. Soalnya nanya, ini kan jika mobil kehabisan bensin, maka mobil tidak akan berjalan. Mobil tetap berjalan. Tadi kalian jawabnya karena mobil tidak kehabisan bensin. Kalau misalnya pertanyaannya, mobil tidak kehabisan. Wow. Nah, kalau ini tadi menurut kalian jawabannya apa? Yang tadi aku udah bilang. Maka mobil akan berjalan. Nah, Mobil tetap berjalan. Jadi Mobil berjalan. Nggak boleh kayak gitu, karena tadi kan aku udah bilang ya, kalau misalnya kita balik lagi nih ke contoh yang pertama. Kalau misal pakai modus toleransi itu harus kalau misalnya ada kata tidak, itu berarti kan negasi ya. Nah, kalau misalnya di kalimat keduanya ini, kalimat kedua tuh premis yang ini ya teman-teman. Ini kan kalimat 1, ini kalimat 2. Kalau misalnya di kalimat 2 itu ditanyanya adalah negasi P atau negasi sebab, itu nggak boleh ada jawabannya negasi akibat. Itu nggak boleh. Kayak tadi yang di sini. Nih, nggak boleh kan? Kayak tadi aku bilang nih. Misal contohnya hujan turun, maka aku kebasahan. Pertanyaannya, hujan tidak turun. Nah, itu nggak boleh jawabannya aku tidak kebasahan. Itu nggak boleh. Karena negasi P itu nggak bisa dijadiin pertanyaan. Kalau misalnya dijadiin pertanyaan, kalian harus jawab tidak dapat disimpulkan. Oke? Ntar pasti ada pilihan tidak dapat disimpulkan gitu. Jadi sama aja nih pertanyaannya sama kayak yang ini. Misal ditanya jika mobil ini kan jika mobil kehabisan bensin. Maaf, ada yang ngechat. Ini kan pertanyaannya jika mobil kehabisan bensin, maka mobil tidak akan berjalan. Mobil tetap berjalan. Nah, mobil tetap berjalan ini kan negasi dari yang Q ini.
ya kan? Karena kayak bertentangan dengan si Q-nya ini. Makanya dia jawabannya adalah mobil tidak kehabisan bensin. Kalau misalnya ditanyanya kayak yang di sini, mobil tidak kehabisan bensin. Mobil tidak kehabisan bensin. Nah, mobil tidak kehabisan bensin kan negasi Q. Mohon maaf, negasi P. Negasi P itu nggak boleh. Karena negasi P nggak boleh, jawabannya itu tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya nanti UTBK, itu pasti ada jawaban tidak bisa disimpulkan. Sampai sini kayak pada paham nggak teman-teman atau masih ada yang bingung? Paham, Kak. Oke, mantap sekali. Emang aduh salah brush. Emang ini kayak sangat tricky gitu sih guys kalau ini. Nah, coba ya aku ini lagi deh ngetes Kak, lagi. soal asli ada. Oh, ada aku ada. Ini mau dibahas sekarang atau nanti? Kayaknya abis ini. Iya, abis ini dulu ya. Nah, nih masih panjang guys perjalanannya, oke? Ini dulu aja. Ini Oke. dulu aja Kak, latihan dulu aja Oke, pemanasan. Ini dulu. sabar ya teman-teman. Soalnya kalau kalian lihat soal asli kayak ini aku kasih speak-speakin kayak, wah ini apaan nih? Tadi dulu ya, sabar-sabar teman-teman. Nah, terus lanjut dulu di yang bentar aku mau download dulu soalnya. Nah, jika seseorang rajin olahraga, maka tubuhnya sehat. Nah, tubuhnya orang ini nggak sehat, maka Dia jarang olahraga. Dia jarang. oke. Jawabannya tidak ya. Kalau misalnya ini di sini seseorang rajin olahraga, berarti jawabannya harus tidak, seorang tidak rajin olahraga. Karena kalau misalnya di UTBK juga nanti bisa dia tuh bisa nge-trick kalian gitu loh. Ada pilihannya jawabannya tuh seseorang jarang olahraga, tapi juga ada seseorang tidak rajin olahraga. Jadi kalian harus pilih yang tidak, karena itu beneran, kalau tidak tuh beneran yang gak mau sama sekali. Sementara kalau misalnya jarang kan masih pengen kayak kurun waktunya dikit kan. Jadi kayak yang menegaskan aja kalau misalnya dia tuh nggak rajin olahraga. Oke, wait, aku mau download dulu soal nanti. Nah, oke, lanjut dulu. Nah, sekarang aku mau coba tanya nih, kalau misalnya pertanyaannya adalah, gimana cara ganti jadi hitam? Nah, ini kan tadi pertanyaannya tubuhnya tidak sehat. Kalau pertanyaannya, ini jawabannya apa guys? tidak dapat disimpulkan. Oke, dulu ya Allah, terharu banget, kalian pintar banget. Oke, benar. Tidak dapat disimpulkan karena dia ini negasi P, sementara negasi P itu nggak boleh ya, teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Wait, aku mau nge-drop ini dulu. Nah, bentar ya. Nanti. Nah, oke, selanjutnya ini ya, kalau misalnya nih, jika kayak contoh berikutnya, jika api menyala, maka suhu ruangan meningkat. Nah, suhu ruangannya ini nggak meningkat, berarti ya udah, karena apinya tidak menyala. Terus selanjutnya, kalau kamu makan terlalu banyak, maka kamu akan kenyang. Nah, terus ditanyanya, kamu nggak kenyang, karena kamu tidak makan terlalu banyak. Jadi pokoknya dalam semua konotasi itu harus bilang tidak gitu ya, tidak dan tidak. Oke. Sampai ponens sama tolerance aman nggak? Aman nggak? Oke. Alhamdulillah kalau aman. Oke, nah ini sejujurnya agak
yang ini agak sedikit, aduh, jatuh nih mejanya. Nah, jadi coba kita tetap pakai premis yang hujan turun lagi ya. Nah, hujan turun, aku kebasahan. Terus apa nih? Nah, terus R-nya bilang kalau aku kebasahan, aku masuk angin deh gitu ya. Pokoknya cara baca si tanda panahnya itu maka gitu. Nah, misal nih, contoh soalnya P. Jika ini balik lagi ini selalu ingat kalau ini premis 1, ini premis 2. Nah, kalau misalnya pertama hujan turun, maka aku kebasahan. Gimana ya? Nah, nggak? Gini. Jadi kalau misalnya ini pasti pertama gini, jika titik-titik maka titik-titik itu selalu kayak gini ya. Karena kan sebab akibat, balik lagi sebab akibat. Oke. Jika hujan turun, maka aku kebasahan. Itu kalimat pertama, premis pertama. Premis kedua bilang, jika aku kebasahan, maka aku akan masuk angin. Nah, dia tanya tuh kayak, berarti kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya adalah kalian haruslah mencoret bagian Q. Berarti kesimpulannya adalah kalau misalnya hujan turun, aku masuk angin. Kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Oke. Coba kita coba dulu ke soal yang ini ya, soal yang bentar. Oke. Sebenarnya ini kayak masih banyak banget kalau misal untuk rumus-rumus. Nih, misal contohnya kayak gini. Jika seseorang rajin menabung, maka ia akan punya banyak uang. Nah, jika ia punya banyak uang, maka ia akan kaya. Berarti kesimpulannya apa nih? Iya, rajin menabung. Jika seseorang rajin menabung, maka ia akan kaya. Oke, kayak gitu ya. Jadi harus harus disebutinnya kayak beneran satu kalimat gitu ya. Oke, terus selanjutnya ini. Jika lampu mati. Nah, ini kalau misalnya contoh soalnya, jika listrik padam, maka lampu akan mati. Terus jika lampu akan mati, aku ketakutan. Berarti jawabannya apa? Jika listrik padam, Jika listrik padam. Oke. Oke deh, kalau kayak gitu, untuk selanjutnya, aku bakalan ngajarin kalian tentang ini. Sekarang ada yang namanya disjungsi. Ada disjungsi, konjungsi, dan juga implikasi. Oh my God, semakin sulit. Nah, sebelum masuk ke soal ya. Jadi pertama ada namanya disjungsi. Ini sebenarnya sama kayak PU. Nih, coba kita ya. Kalau P-nya itu, apa ya? Oke, aku masuk kuliah. Ini tunggu. Masih kelihatan kan ya? Nah, oke. Pencet asa.
Nah, terus oke. Hmm. Nah, jadi misal nih yang pertama ada namanya disjungsi. Disjungsi itu cuman pokoknya tadi dalam disjungsi, terus dalam konjungsi dan biimplikasi itu cuman permainan kata antara dan atau. Oke. Permainan kata itu di antara dua ini. Nah, kalau misalnya aku masuk ada satu premis, aku masuk kuliah hari Senin. Premis kedua, aku masuk kuliah hari Selasa. Nah, berarti ada namanya kayak gini, P atau Q dan P dan Q. Nah, jadi kalian harus tahu nih teman-teman, dalam PU itu ada, ini sebenarnya balik lagi, ini rumus-rumus perumpamannya ini cuman apa namanya digunakan supaya bisa tahu perumpamaannya dan bisa memudahkan kalian untuk belajar gitu ya, biar terbiasa. Nah, kalau misalnya ini itu artinya atau. Sedangkan kalau ini artinya dan. Nah, kalau misalnya ada P atau Q, itu berarti maksudnya tanda kayak gini, berarti aku masuk kuliah hari Senin atau Selasa. Terus bisa juga aku masuk kuliah hari Senin dan Selasa, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya juga bisa nih, soalnya tuh kayak gini, negasi P. Nah, negasi P dan negasi Q. Berarti kalau kayak gini, aku tidak masuk kuliah di hari Senin atau di hari Selasa. Karena balik lagi kalau negasi itu kan, mohon maaf, negasi itu kan artinya tidak. Berarti itu menjelaskan bahwa aku tidak masuk kuliah di hari Senin atau aku tidak masuk kuliah di hari Selasa. Itu nah, selanjutnya juga ada kalau misalnya tadi disjungsi itu yang atau, kalau konjungsi itu yang ini. Maaf. Kenapa ada begini? Konjungsi. Nah, terus kayak kalau yang diimplikasi itu kayak yang tadi aku udah ajarin ke kalian yang ponens, toleransi sama silogisme itu bagian termasuk dari si implikasi itu. Nah, karena kalau misalnya dalam PU itu juga ada kata-kata kayak dan gini, misal mana ya? Ya udah deh. Kayaknya kalau misalnya untuk materinya sih itu aja guys. Maksudnya materi PU ya. Tapi sekarang berarti kita lanjut ke soal. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyain nggak? Atau udah jelas? Kak, aku mau nanya. Oh iya, boleh. Tadi kan Kak ada dua modus atau modul tuh Kak yang Oh iya, dia ini. tuh penggunaannya mirip tuh kan Kak, yang modus ponens sama modus tollens tadi kan Kak. Itu kan Kak penggunaannya itu cuma kayak dibalik-balik aja. Nah, itu gimana kita tahu kapan kita menggunakannya, sedangkan kayak di opsi itu misalnya itu kan cuma dibalik-balik tuh kan Kak. Tiba-tiba ada di opsi tidak, misalnya di bagian opsi D itu dikatakan tidak relevan gitu Kak. Sedangkan itu kan cuma dibalik-balik aja, misalnya jika P maka Q. Nah, kesimpulannya bisa jadi dia nanya itu kan Kak Q. Gimana sih Kak? Dia kayak mana cara kita tahu kalau dia menggunakan modus ponens atau modus tollens Oh, tadi? Dia tuh cuma dibalik-balik gitu Kak. Sedangkan di opsi itu ada yang bilang tidak relevan, nah gitu Kak. oke. Jadi makasih ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tidak relevan itu sama aja kayak tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan itu apabila tadi kalau misalnya yang ditanya kesimpulannya adalah negasi. Oh, bentar dulu. Nah, tunggu ya guys. Nah,
tidak dapat disimpulkan itu terjadi kalau misalnya tadi yang ditanyain adalah negasi P-nya itu, bukan negasi Q. Karena kalau misalnya kamu tanya gimana cara kita taunya, itu kembali lagi ke karena waktu aku ngerjain soal itu nggak berpatok banget sama PQ ini, karena nanti kalian bakalan seiring berjalannya waktu tuh kalian bakalan bisa ini sendiri, bakalan bisa tahu sendiri lah feeling kalian. Nah, kayak sekarang gini aja kayak pokoknya kalau misalnya patokannya adalah jika hujan turun itu P, maka aku kebasahan. Itu di soal ada kayak gitu, soal premis 1. Terus soalnya nanya, kalau misal hujan turun, maka apa? Maka aku kebasahan. Nah, selanjutnya kalau misalnya ponens. Nah, kalau misalnya tolens yang ditanya itu lebih ke negasi akibatnya gitu. Kalau misalnya ponens, jadi bedanya itu aja sebenarnya. Kalau misalnya ponens kan dia tanyain, kalau misalnya ditanyain sebab, maka kesimpulannya apa? Sedangkan kalau toleransi itu yang ditanya adalah kalau misalnya yang ditanyain adalah negasi atau perlawanan kalimat dari si akibat, maka kesimpulannya apa? Kayak gitu. Jadi kamu keywordnya adalah berdasarkan apa yang sebenarnya ditanyain sama soalnya ini gitu. Kurang lebih jelas nggak, Raisya, jawaban aku? Oke, Kak. Oke. Coba kalau misalnya ada yang nggak paham, tanya aja guys. Ini emang agak sulit untuk dipahami. Ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Oke. Berarti sekarang lanjut ke soal ya. Nah, kan kalian sudah melihat. Nah, nih. Wait, aku mau buka di sini juga. Sebentar ya guys. Nah, misal nih ada soal. Apabila, ini soal pertama gini. Apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah. Oke, itu premis pertama. Atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Nah, hal ini, bentar, ini berarti bukan ini ya. Hal ini berlaku bagi atlet badminton. Ini, jadi lebih ke kalian berarti harus ngenelusurin si jawabannya dulu, si opsi pilihannya dulu. Karena manakah simpulan berikut yang benar gitu. Nah, kalau misalnya dari kalian paham nggak maksud soalnya? Oke. Nah, jadi kalian lihat juga nih. Pertama di opsi pilihannya kalian lihat ada jika ini kan apabila tidak ini kan berarti adalah P ya kan. Terus atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional itu Q. Nah, berarti terus kalian mikir kayak berarti ini harusnya P nggak sih? Belum tentu ya kan. Ini bukan P, bukan Q karena ini kayak ngasih tahu kalau misalnya yang nggak boleh menang dalam kompetisi tingkat daerah itu penjelasan atletnya ini bisa aja atlet badminton kayak gitu kan. Nah, ya udah dong kita coba nelusurin kalimatnya satu-satu, opsi pilihannya satu-satu. Kalau misalnya di UTBK kayak gitu, jadi kalian lihat dulu mana yang sebab, mana yang akibat. Nah, kalau misalnya di kalimat A itu atlet badminton diharapkan menang dalam kompetisi daerah agar pelan-pelan ya teman-teman ya, bentar dulu. Agar dapat mengikuti kegiatan audisi nasional. Oke. Terus yang B ini jika. Pokoknya kalau kata-kata sebab itu berarti biasanya awalnya jika atau enggak apabila. Jika pernah menang dalam kompetisi daerah, semua atlet boleh ikut pertandingan nasional. Nah, terus yang C, meski tidak pernah menang di kompetisi daerah, atlet boleh ikut pertandingan nasional. Nah, ini semua atlet pernah menang dalam kompetisi daerah kecuali para pemain badminton. Nah, ini kan dia nggak ada sebab akibatnya. Berarti dia tuh nggak boleh dipakai jadi jawaban ya, karena dia nggak ada menyinggung si
kesimpulannya atau tidak menyinggung sebab akibat, karena nggak ada jika makanya gitu. Lalu yang E, atlet. Nah, ini ada jikanya lagi, berarti ini jikanya adalah si premis 1. Jika tidak pernah menang Cup daerah, atlet badminton tidak boleh nasional. Oke. Nah, sampai sini kalian bisa nangkap ya kayak mana sebab mana akibat gitu ya. Oke. Terus gimana nih berarti jawabannya yang mana? Nah, oke, berarti kita harus make sure dan breakdown satu-satu dulu. Pilihan pertama, atlet badminton diharapkan menang dalam kompetisi daerah agar dapat mengikuti kegiatan audisi nasional. Nah, ini kan dia tunggu bentar aku kan menang. Oh, oke. Nah, ini kan dia berarti nih. Ini kalau misalnya di kalimat pertama itu kan apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Sementara di pilihan yang pertama itu atlet badminton diharapkan menang dalam kompetisi daerah. Berarti kalau misalnya diharapkan menang, berarti kan dia negasi P kan. Karena lihat nih, di sini diharapkan menang, sementara di sini tidak pernah menang, ya kan? Nah, berarti dia negasi P. Nah, di sini kalau misalnya agar itu berarti istilahnya stripnya gitu ya guys. Istilahnya stripnya agar dapat mengikuti kegiatan audisi nasional. Nah, di sini aja dia tulisnya tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Berarti itu adalah negasi Q kan? Nah, sekarang aku mau, berarti kita udah dapat nih kesimpulannya. Di pilihan yang pertama itu bilangnya jika P maka Q. Ini soalnya ya, ini soal. Sementara di pilihan pertama negasi P, negasi Q. Kalau kayak gini itu boleh atau enggak teman-teman? Harusnya. Tidak, Kak. Tidak. Oh, oke. Coba menurut kalian kenapa nggak boleh? Karena kalau misalnya negasi P harusnya jawabannya apa? Oke, nah kayak gitu. Nah, benar, tidak boleh karena hasil tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu ya. Itu kalau misalnya pilihan yang pertama. Terus lanjut nih, yang pilihan B. Semua atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional jika pernah menang kompetisi daerah. Nah, terus dia bilang nih, ya kan, jika pernah menang dalam kompetisi daerah, berarti dia P, ya kan? Oh ya, boleh silakan Nanda. Jika pernah menang dalam kompetisi daerah, semua atlet boleh ikut, semua atlet itu boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Nah, ini kan berarti berarti kalau misalnya yang ini sesuai kan, karena dia itu bisa, bentar, karena dia itu sesuai dengan si premisnya ini, gitu. Nah, kenapa sesuai dengan, bentar. Kenapa dia sesuai dengan premisnya ini? Karena kita bisa lihat kalau misalnya ini istilahnya dia tuh kayak jika bentar maaf guys. Ini kayak berarti kita ini dulu ya. Kita sortir dulu kayak mana P mana Q dulu. Lanjut dulu yang C. Nih, para atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Para atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Berarti itu kan jadi berarti kan negasi Q ya. Maaf. Ini, nah, maaf teman-teman, tadi aku ada kesalahan. Kalau misalnya ini kan semua atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional, itu negasi Q karena di sini tidak boleh kan. Karena di sini tidak boleh, berarti di sini boleh, berarti ini negasi Q. Nah, jika pernah menang dalam kompetisi daerah, ini berarti juga
Ini berarti juga negasi P. Oke. Terus dia lanjut dulu. Para atlet boleh ikut audisi. Berarti kalau para atlet boleh ikut audisi itu berarti negasi Q meski tidak pernah menang di kompetisi daerah. Terus meski tidak pernah menang di kompetisi daerah itu berarti P ya kan? Nah lanjut lagi nih yang dia tadi kita nggak boleh. Terus di sininya di mana? Di nomor E, atlet badminton tidak boleh mengikuti audisi pertandingan nasional. Tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional itu berarti dia Q jika tidak pernah menang kompetisi daerah. Ini P. Oke. Kalau menurut kalian dari premis-premis ini, kalau misalnya, tadi kan kalau kita udah tahu nih, yang A salah. Kalau misalnya kayak gini, ini untuk premis pertanyaannya. Berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Dari A, B, C, D, E. E, Kak. Oke, kalau yang lain? E, Kak. E, Kak. B. Tadi oke. Jadi benar banget nih ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena balik lagi ini yang E itu dia sesuai dan sama kayak pertanyaannya. Nih, kalian bisa lihat kalau misalnya yang ditanyain itu kan ini apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, berarti dia P. Atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional, itu Q. Lalu yang dalam pilihannya itu adalah jika tidak pernah menang di kompetisi daerah, itu berarti kan sama kayak P. Karena dia sama kayak P, berarti kita tulis P, maka nanti kesimpulannya adalah Q. Jadi kalau misalnya di PU itu kayak gini teman-teman contoh soalnya, dia tuh nggak bakalan secara gamblang dikasih tahu soalnya kayak kalau misalnya tanya ini kesimpulannya apa kayak pertanyaan aku tadi atau contoh-contoh yang aku udah kasih tadi, tapi dia nyuruh kita untuk analisis di setiap pilihan soalnya, pilihan jawabannya. Dari kalian ada yang bingung nggak, teman-teman? Tidak. Oke, Chelsea. Oke, Aman, Kak. pada aman ya. Wait, Oke, ini aku udah boleh lanjut ya untuk soal berikutnya. Mungkin untuk soal berikutnya kalian ada aku kasih kayak waktu kalian 5 menit untuk memikirkan jawabannya dan menganalisis dari menurut kalian. Terus aku kayak mau nanti tunjuk kalian salah satu buat kasih tahu mana yang P, mana yang Q dari soalnya. Oke, teman-teman. Oke enggak nih, teman-teman? Oke, Kak. Oke. Kak mau tanya. Hai, iya boleh, kenapa? Kunci cara jawab soal yang paling tepat dan paling benar itu gimana? Bedanya apa? Kalau misalnya dari soal yang kayak gimana? Soal yang kayak gini. Iya, kan biasanya ada kayak per paragraf gitu, terus ditanyain paling tepat, lalu mungkin benar gitu. Kuncinya apa Kak kalau? Oh, bentar. Coba aku tunggu ya sambil kalian ngerjain yang bentar, aku udah contoh soalnya sih, bentar. Coba
sambil kalian jawab pertanyaan yang ini, aku nanti sambil cari soal yang dimaksud sama ini ya, sama Aji. Bentar ya. Nah, oke teman-teman. Jadi aku mau makasih banyak ya teman-teman udah coba pada jawab. Jadi aku mau ini ada teman kalian yang kayak tanya contoh soal yang mungkin benar itu. Jadi aku akan mencoba membahas ya. Nah, oh my god. Nih, bentar. Bentar deh, malu kalau pakai ini. Nah, ini ada contoh soal yang kayak gini bukan maksud kamu, Aji. Yang kayak gini bukan? Sebentar Kak, ini error. Oh, oke. Ini nggak ada gambarnya Kak. Oh, sebentar. Bukan Kak yang langsung mungkin benar yang kayak tadi, tapi yang paling tepat, paling benar gitu. Oh, bukannya kayak gini. Ya, kalau ini kan kualitas ya lebih ke ini. Kan dia biasanya ada soal panjang. Ini tahun berapa Kak ini? Ini tahun kayak 2 tahun lalu. Ya, sebelum aku. Halo. Halo. Iya, ini kan siapa namanya ya? Jadi biasanya dia ada paragraf panjang dulu. Ini hapusan. Oh iya, Paragraf. halo Kak. Terus nanti dia pakai tabel tuh, dikasih di tabel itu ada ABC-nya. Terus di sampingnya itu ada di tabel keterangan itu tuh paling tepat. Sama apa lagi Ramadan ini pokoknya itu. Nanti dicetak tuh, dipilih nanti. Oh, yang kayak gini bukan nih, mungkin benar. Berikut yang paling mungkin benar. Pokoknya itu ada tabelnya deh. Oh.
Oh, Tunggu. Bener nggak ada penyanyi kita? kayaknya nggak ada tabel, Kak. Yang kayak gini bukan yang mungkin benar kayak gini. Iya, tapi lebih agak panjang gitu paragraf soalnya biasanya. Oh, ini kalau yang paling mungkin benar yang aku kasih contoh ke kamu ini soal soal UTBK aku. Oh, berarti yang tahun ini ya, Kak? Iya, tahun ini. Coba ya, nanti kita coba bahas ya. Ini aku bahas yang ini dulu ya. Ya, Kak. Nah, tunggu bentar. Raisya, Andi, ini kamu tadi bingung soal yang mana? Oh, yang mungkin benar. Oke. Kita bahas setelah soal yang ini ya, guys. Nah, jadi di sini ada tulisan kalau misalnya ini contoh soal yang kayak gini tuh bukan contoh soal yang pakai modus ponens ataupun modus tollens ya teman-teman. Kalian pasti paham maksudku gimana karena di sini banyak banget pakai keyword yang tentang beberapa dan juga beberapa. Nah, nih, jadi kita langsung masuk aja ke soalnya. Siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu. Oh, ini kok di aku kayak belum ada yang nge-mute. Jadinya kehaposan, maaf boleh tolong di-mute nggak? Oke. Nih, siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu. Nah, sebagian dari mereka juga mampu membuat teater musikal lebih baik dari siswa sekolah lain. Nah, sebagian dari mereka itu siapa sih? Sebagian dari mereka itu ya pasti sebagian dari siswa sekolah JKH ini. Nah, ditanya nih, berdasarkan informasi di atas, manakah kesimpulan yang paling tepat? Nah, kalau misalnya di soalnya ini kan dia ngasih tahu ya, kayak pilihan pertama, kita balik lagi harus bedah masing-masing opsi pilihan dulu. Pilihan pertama bilang, semua siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional lomba paduan suara mampu bermain teater musikal. Nah, tapi sebelum itu biasanya kalau misalnya aku jawab soal-soal kayak ada kata-kata beberapa atau sebagian atau semua itu aku highlight dulu nih bagian keywordnya. Pasti ini berarti ada semua, ini ada sebagian, ini siswa sekolah berarti ini semua ya. Ini semua juga. Terus ini ada beberapa dan ini ada beberapa. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah kalau misalnya di dalam soalnya ini konteksnya adalah sebagian, berarti nanti kesimpulannya itu nggak mungkin semuanya. Kesimpulannya itu pasti sebagian ataupun beberapa. Jadi pasti kalian langsung aja nih, nggak usah basa-basi, langsung coret aja yang ini. Oke? Nah, ayo dong kita lihat opsi pilihannya yang ada tentang sebagiannya, ya kan? Pertama, ini. Yang B, sebagai siswa yang kurang mahir dalam bermain teater, bukan merupakan siswa dari sekolah JKH. Nah, kan sebagai siswa yang kurang mahir bermain teater itu bermain teater belum tentu dia tuh apa ya dengan nih. Nah, disinilah kalian harus pikir pakai otak kalian ya teman-teman. Kalau kurang mahir dalam bermain teater ini belum tentu kayak tidak belum tentu lebih baik juga, belum tentu tidak lebih baik dari siswa sekolah lain. Itu yang B. Oke. Kalau yang D, beberapa siswa sekolah JKH mampu membuat lagu, namun tidak tidak bisa membuat teater musikal. Nah, ini kan berarti kayak
beberapa siswa sekolah JKH mampu membuat lagu pun dari sini tuh salah gitu. Kenapa salah? Karena di soalnya aja bilangnya siswa sekolah JKH mampu membuat lagu, berarti ya udah berarti semuanya itu mampu membuat lagu gitu ya. Kayak pokoknya kalau misalnya nggak ada kata-kata beberapa ataupun sebagian, berarti ini semua nih di sini. Semua, oke, semua. Nah, kita lihat di pilihan E. Beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik dari sekolah lain. Nah, ini dia nih yang benar. Kenapa ini yang benar? Karena kita bisa lihat beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu. Nah, semuanya dapat membuat lagu. Oke, benar. Mereka juga bisa bermain teater musikal lebih baik dari sekolah lain. Jadi dia keywordnya itu ada dua. Keywordnya itu dihabisin semuanya dan terpenuhi semuanya sesuai dengan kalimat yang dikasih tahu sama soal. Kayak gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah paham? Paham. Oke. Paham. Oke, jadi aku mau di grup. Jadi di sini di pilihan jawabannya mostly pada bener ya. Alhamdulillah kalian sangat pintar-pintar. Mati guys, maaf. Lanjut dulu ke pilihan selanjutnya. Nah, tadi mau coba kalian ini mau yang ini sebenarnya sama aja sih kayak yang paling benar, mungkin benar. Jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan ini dulu ya guys. Aku kasih waktu 5 menit lagi buat kalian untuk jawab soalnya. Nanti kalau misalnya udah dijawab bisa komen di chat. Sekalian latihan.
Oke deh, ini karena teman-teman udah pada jawab, aku langsung bahas aja ya. Nah, jadi jujur bener banget kata teman-teman ini jawabannya C. Aduh, deh terus banget. Ini sebenarnya nggak usah pakai rumus, itu bisa kalian pahamin lah dengan otak kalian karena kayak ini tinggal dinalarin aja kan. Jadi ya udah pada akhir pekan Esther akan menemani Ibu Arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Nah, ini kalau misalnya kalau kita pakai peraturan-peraturan yang sesuai kaidah di penalaran umum itu ngomongnya ya SR akan menemani Ibu Arisan tuh P atau Q gitu. Ya kan? Terus adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pamerannya terlalu jauh, keduanya nggak jadi tuh ke pameran buku. Apa yang paling mungkin dilakukan Asar pada akhir pekan? Ya dong, sebenarnya pilihannya juga cuma ini kan, kayak ya udah either dia mau nemenin Ibu Arisna atau mengantar kakaknya bertemu temannya. Jadi kita lihat pilihan A, B, C, D, E-nya dulu. Kalau A, menemani Ibu Arisan dan mengantar kakak bertemu temannya. Nah, ini nggak boleh karena di sini ini dan sementara kalau misalnya di opsinya atau di pilihannya kan atau jadi harus tetap sama-sama pakai atau ya. Terus menikmati akhir minggu dengan bersantai. Ini kalian dari mana gitu kan? Berarti ini catat. Terus C, menemani Ibu Alisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Yeay, benar. Ini yang paling benar. Terus menemani Ibu Alisan tetapi tidak mengantar kakak bertemu temannya. Ini kita nggak boleh bikin peraturan sendiri gitu ya. Kayak no. Nah, terus yang E, mengantar kakak bertemu temannya, tapi nggak nemenin Ibu Arisan. Ini juga nggak boleh, karena kita nggak boleh menyimpulkannya itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke. Lanjut ke pertanyaan ini. Nah, ini tadi yang ditanyain, mungkin sama Aji yang ini ya contohnya. Nih, ketika festival seni tradisional diadakan di Pulau ABC, jumlah wisatawan meningkat dibandingkan ketika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Jadi, ada festival seni dilaksanakan di Pulau ABC. Nah, jumlah wisatawannya itu naik daripada kalau misalnya dia dilaksanakan di Pulau BCD gitu. Atau jumlah wisatawannya itu naik, tapi kalau misalnya festivalnya itu nggak dilaksanakan, itu nggak naik gitu jumlah wisatawannya. Jadi kalau ABC ini cuman cuman tinggi wisatawannya kalau ada festival seni tradisional gitu ya, paham ya? Terus hal serupa terjadi ketika pameran lukisan diadakan di Pulau ABC. Nah, tapi kalau misalnya Pulau ABC-nya ini kayak malah ngadain perayaan adat daerah, jumlah wisatawannya justru nggak mengalami peningkatan gitu. Jadi ini ya, aku kasih ininya. Nih, wisatawan, kok dia ngelek ya? Kok dia ngelek gitu sih? Enggak, teman-teman. Jurnal. Dan pameran lukisan. Nah, jadi misalnya ya, lo bisa baca. Jadi wisatawannya rame kalau misalnya ada festival seni tradisional dan pameran lukisan. Tapi wisatawannya itu sepi kalau misalnya ada perayaan adat. Nah, mana nih yang paling mungkin benar? Nah, jadi apa namanya? Kita lihat opsinya satu-satu gitu ya. Pertama, yang A. Meskipun pameran lukisan diadakan di pulau lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau ABC tetap meningkat. Nah,
Ini aku langsung aja tanya ke kalian ya, kayak bener atau salah gitu. Menurut kalian pilihan A bener atau salah? Tadi kan syaratnya kayak kalau misalnya ada pameran lukisan, wisatawannya rame. Kalau ada festival seni tradisional, wisatawannya juga rame. Menurut kalian, kalau pameran lukisannya diadain di pulau lain, kunjungan wisatawannya ini meningkat atau enggak? Enggak, Kak. Oke, berarti ini salah ya. Benar, benar, benar. Selanjutnya, ini BTW kita lihat paling mungkin benar ya, kayak bukan pasti benar, tapi kayak mendekati benar gitu berarti maksud soalnya. Lalu yang B, jumlah wisatawan akan mengalami penurunan ketika tidak diadakan kegiatan pameran lukisan di Pulau ABC. Nah, menurut kalian ini benar atau salah? Coba kalian perhati lagi, akan mengalami penurunan dari kata-kata itu. Kalau misalnya ada kata-kata akan mengalami penurunan, berarti benar atau salah nih pernyataan nomor B? Pernyataan yang pilihan B. Salah. Kalau aku sih Kak, benar. 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 Oke, makasih teman-teman atas jawabannya. Tapi ini salah, karena jumlah wisatawan tuh belum tentu akan mengalami penurunan. Bisa aja dia mengalami jumlah wisatawan yang tetap. Kan soalnya nggak dikasih tahu, kayak ini di soalnya kan cuma dikasih tahu jumlah wisatawan meningkat, tapi dia tuh nggak ngasih tahu kalau misalnya wisatawannya tetap ataupun menurun. Jadi ini nggak boleh kita asumsiin penurunan. Kita harus bisa asumsiin kalau misalnya ini bisa aja stagnan ya bahasanya ya, atau tetap gitu. Jadi kayak kita harus mikirin apa ya, istilahnya dalam PU tuh kita harus mikirin kayak dua sisi gitu, ataupun mikirin kemungkinan yang bisa terjadi. Terus yang C, mengadakan festival seni tradisional ataupun pameran lukisan di pulau lain akan menurunkan jumlah wisatawan. Nah, balik lagi nih, menurunkan jumlah wisatawan, emang wisatawannya bakal turun? Enggak kan? Nah, sama aja. Bisa aja wisatawannya stagnan-stagnan aja, tetap aja, tapi dia nggak turun gitu. Jadi dia juga salah. Lalu yang D, mengadakan perayaan adat meningkatkan jumlah wisatawan. Ini benar atau salah menurut kalian? Salah, Kak. Salah, karena balik lagi di soalnya itu ya udah di soalnya aja ngasih taunya kayak daerah gitu kan, nggak belain daerah tuh tidak mengalami peningkatan nih. Jadi intinya adalah tidak mengalami peningkatan itu belum tentu dia mengalami penurunan ya teman-teman. Bisa aja yang dimaksud di soalnya adalah dia mengalami stagnan atau ketetapan dari jumlah wisatawan tersebut. Nah, jadi ya udah paling benar adalah yang E. Kenapa yang E? Karena mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di Pulau ABC ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan gitu. Oke deh, ini kita udah 3-4. Nah, coba deh sekarang ini soal terakhir ya untuk menutup malam PU ini. Sekarang mau contoh soal yang pasti salah. Tadi kan mungkin benar ya, sekarang yang pasti salah gitu. Nah, contoh soalnya nih, listrik banyak digunakan orang untuk mendapatkan pencahayaan di dalam ruangan. Selain itu, listrik juga menjadi sarana untuk menggerakkan mesin di pabrik. Namun, penggunaan listrik yang berlebihan ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri dan lingkungan. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat membebani anggaran rumah tangga dan meningkatkan polusi udara. Berdasarkan informasi tersebut, manakah yang pasti salah? Nah, coba. Kalau yang A, polusi udara meningkat karena penggunaan listrik yang berlebihan. Benar atau salah nih? Salah. Salah. Salah, karena jawabannya benar gitu kan? Maksud kalian? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, okay. Ini maksudnya salah atau karena jawabannya benar ya? Lalu yang B, anggaran rumah tangga meningkat karena penggunaan listrik.
Benar atau salah? Itu cari yang paling gampang ya. Nih, anggaran rumah tangga meningkat. Anggaran rumah tangga meningkat karena penggunaan listrik. Bener dong, ya kan? Berarti dia ini salah. Jadi maksudnya bener gitu ya. Terus C, listrik dapat menyebabkan orang dapat mengatur suhu ruangan. Nah, ini bener. Maksudnya benar karena dengan demikian ini untuk mendapatkan pencahayaan, ya kan? Berarti dan juga dia itu bisa karena dia bisa meningkatkan polusi udara, dia harus bisa mengatur suhu ruangan gitu. Lalu yang D, penggunaan peralatan elektronik mungkin tidak menggunakan listrik. Kayaknya sih, bukan kayaknya lagi sih, karena penggunaan peralatan elektronik itu kan ya udah pasti menggunakan listrik gitu kan. Berarti ini juga benar. Maksudnya tidak menggunakan listrik gitu. Terus yang E, penggunaan listrik berlebihan tidak menyebabkan. Nah ini dari sini udah kayak kelihatan gitu kan. Kalau misalnya penggunaan listrik berlebihan tidak menyebabkan polusi udara dan air, itu udah pasti salah. Kenapa pasti salah? Karena dari soalnya aja nih, penggunaan listrik yang berlebihan itu dapat menekan polusi udara. Iya, dan walaupun di sini nggak ada polusi airnya, tapi dengan udah ada kata-kata tidak yang menerangkan secara jelas itu tidak, dan bisa ada tulisan polusi udara, berarti secara konkret ini jawaban E adalah jawabannya pasti salah. Kayak gitu ya teman-teman. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Kak. Sampai sekarang ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kebetulan udah jam 9:30 juga. Nggak ada, Kak. Jelas. Oke, semoga beneran jelas ya bagi teman-teman. Maaf banget kalau aku cara membicarakannya kecepatan. Jadi sekarang sebelum selesai aku mau foto dulu sama teman-teman. Boleh on-cam nggak? Oke. Makasih guys yang udah on-cam. Terus karena hari ini kalian belajar sama aku dan nama aku Feli, kalian posenya P ya. Iya, kalian posenya P ya guys. Nah, oke. Aku SS ya teman-teman. Kok tidur udah balon ya? Aduh, bentar. 1, 2. Oke, makasih banyak ya teman-teman atas waktunya dan sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan semangat belajarnya. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Kak. Halo. Halo, Kang Aposan. Nggak ada yang nyuruh keluar. Aduh.